Oke, udah kelihatan ya screen saya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang. Oke, jadi seperti biasa kita di hari Selasa pukul 10.30 hingga 12.20 akan mendiskusikan mengenai metodologi penelitian. Adapun kali ini kita akan membahas mengenai base map dan strategi. Jadi ya ini outline yang nantinya kalian dapatkan dari pertemuan hari ini. Jadi ada OE data, open access, kemudian cartographic and others, DEM, DTM, and/or DSM, kemudian regional projection, aerial imagery, dan scale of observation. Oke, jadi yang pertama open access data. Oke, ini Mardia monitor. Kalau nggak ada, saya kick. Oke. Ya, jadi open access data kita bersyukur di periode 2015 ini, semenjak 2014, kemudian direalisasikan 2016, ada namanya program Palaparing, jadi satelit Palapa. Oke, goalnya adalah kebijakan satu peta atau one map policy. Itu geoportal, jadi melalui BIG, dulu namanya BIG ini Bakor Surtanal. Oke, kemudian mentransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial. Kemudian produk unggulannya adalah kebijakan satu peta. Jadi platform yang menyediakan satu sumber peta yang akurat dan akuntabel sebagai acuan untuk merumuskan pembangunan dan perencanaan pertumbuhan ekonomi masa depan. Itu menurut BIG pada 2018 kemarin pada saat launching. Geoportal KSP, kebijakan satu peta, ini website berbasis spasial untuk berbagai data dan informasi geospasial melalui jaringan JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Geoportal KSP berisi peta tematik, hasil integrasi dan sinkronisasi data dari berbagai KL, kementerian dan lembaga, dan juga pemerintah daerah. Ini tersedia di linknya di sini, ada portal ksp.ina sdi.or.id. Adapun tugas minggu lalu itu adalah bagian dari produk dari KSP. Jadi geoportal kebijakan satu peta. Kalau saya dulu, zaman saya dulu sebelum ada KSP ini, itu peta masih ngambil dari USGS, kemudian masih ngambil dari itu Alos Palsar punyanya Jepang, kemudian kadang ada yang digitasi dari peta apa ini namanya, peta cetak, peta RBI cetak seperti itu yang besar, kemudian kami digitasi dan sebagainya. Nah, dengan KSP ini mereka tidak hanya BIG tidak hanya sebagai penyedia peta, oke, tapi dia juga penyedia soft file data atau dikenal dengan seamless data, seamless access. Itu bisa kalian akses datanya sehingga kalian tidak lagi yang kalian akses tidak lagi JPEG. Nanti kalau di ArcGIS itu ada istilahnya raster and vector data. Oke. Jadi kalau sebelum adanya KSP ini, OA data ini, kita nggak tahu kalau Filipina belum ada one map policy, kemudian Malaysia sudah ada, Singapura sudah lebih dulu, kemudian Myanmar dan sebagainya belum ada. Oke. Selain Singapura, Malaysia, kemudian Indonesia yang memiliki OA data, sehingga misal kalian mau ada usaha untuk mengembangkan suatu peta, oke, itu aksesnya bisa dari KSP ini. Kemudian suatu daerah membutuhkan batas-batas wilayah, itu bisa akses dari KSP. Jadi tidak lagi
Jadi tidak lagi digitasi peta seperti itu. Kakak tingkat kalian juga sudah beberapa kali membuat peta administrasi suatu wilayah di kecamatan mana dan kecamatan mana. Itu orang kecamatan atau orang kabupaten juga terheran karena bisa tahu administrasinya ini dari mana. Apakah dari ngukur langsung, apakah membawa GPS, generate langsung sehingga dapat itu. Kemudian di daerah sini kan rawa, jarang kami yang bisa sampai di situ. Nah itu, oke. Jadi keterbatasan pemahaman ataupun wawasan itu dianggap orang awam ini sesuatu yang mahal sebenarnya. Padahal memang ini program mahal dari satelit. Nanti kita membahas di aerial, di citra udara. Seperti itu. Sehingga JIGN ini tadi JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bagi geolog itu sangat signifikan perannya, terutama dalam penelitian survei geologi. Nanti kalian bisa akses materi saya ini, kemudian juga bisa disebarkan ke mana rekan-rekan terutama geologi, rekan-rekan kalian yang di ITERA maupun di UNJA seperti itu. Karena di sini nanti ada link, oke? Jadi nanti, nah ini Tanah Air Indonesia. Kemudian Demnas, bentar. Nah, sudah saya cite linknya. Dulu kami memakai dari USGS, oke? Era 2010 ke bawah lah. Bahkan kalau dulu saya di company masih pakai di USGS. Bayar ke USGS kalau company seperti itu. Nah, dengan adanya KSP ini, kalau yang sifatnya komersil itu kita bayar ke BIG. Jadi nanti masuknya juga ke pajak negara seperti itu. Itu salah satu langkah kecil menyumbang devisa negara. Kemudian ini nanti ada KRB, peta kawasan rawan bencana. Oke, jadi materi ini tidak terkait dengan pemetaan geologi saja, tapi penelitian geologi secara luas. Jadi kalau kalian nanti mau mendevelop atau mau riset tentang mitigasi bencana, bencana geologi dan sebagainya, ini sudah ada peta rujukan, oke, dari Inaris, BNPB. BNPB juga menggunakan peta. Jadi contoh yang di slide ini, sebentar saya ganti. Oke. Peta yang di sini dari Geospasial dari Tanah Air Indonesia ini punyanya BIG, kemudian WebGIS dari ESDM, ini dari PSG ini dari Geomap. Ini juga makainya peta apa namanya? Peta dari KSP, peta dari BIG. Jadi batas wilayahnya tidak bergeser. Oke, bentukan wilayahnya juga sudah sudah statis sesuai dengan yang ditetapkan oleh Presiden melalui BIG seperti itu. Kemudian ini peta geomap ada dua, oke? Ada yang dari PSG, kemudian ada yang kalian kerjakan minggu lalu seperti itu. Jadi tugas minggu lalu itu sebenarnya goalnya adalah kalian pengenalan ke kalian kalau kalian bisa mengetahui geologi suatu daerah, geomorfologinya, strukturnya seperti itu. Oke. Berikutnya tadi Landsat, ini 8. Nanti kita belajar dengan Landsat. Landsat ini citra udara, foto udara. Oke. Bedanya dengan Demnas apa? Bedanya dengan peta RBI atau peta kontur apa? Itu nanti. Seperti itu. Yang penting kalian tahu aksesnya dulu. Oh, bentar. Ternyata nggak bisa. Ini Landsat. Oke. Ini dari 8. USGS juga punya. Hilang Abimanya kok join lagi nih. Nah, Landsat ini dari 8. Kemudian KRB energi ini peta potensi wilayah. Oke. Jadi kalau kalian ada di wilayah, ada yang dari Sulawesi di sini, oke. Di Sulawesi itu sebaran batu baranya tidak ada. Bukan berarti dia tidak memiliki potensi, tapi potensinya adalah nikel dan sebagainya. Itu semester depan kalian memahami dunia energi itu. Kemudian curah hujan. Ini penting buat penelitian mitigasi bencana, oke, terutama bencana banjir, kemudian abrasi dan sebagainya, oke. Kemudian banjir sekarang ada di mana-mana, oke, itu adalah ini intermezzo, itu adalah bagian dari La Nina sebenarnya.
Jadi ada peak curah hujan yang tinggi. Itu sebenarnya sudah bisa dipahami kalau menyimak dari data BMKG ini. Seperti itu. Interview beberapa hari yang lalu, Prof. Dwi Korita itu geolog, female geolog dari UGM, itu sekarang menjabat sebagai kepala BMKG. Dia sebenarnya sudah reminder di November yang lalu bahwa nanti Januari dan Februari itu adalah puncak-puncaknya curah hujan selama periode 10 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata memang Januari itu musim hujan, tetapi Januari 2021 ini sampai Februari itu adalah peak-nya. Dan sebenarnya beliau sudah menunjukkan perakiraan curah hujan di di Januari dan Februari. Itu sebenarnya sudah dengan pendekatan-pendekatan ilmiah itu sebenarnya sudah bisa sudah bisa diproyeksikan. Bahkan kalau kalian melihat web dari BMKG ini, enggak deh, bentar. Nah ini data online bmkg.go.id home itu ada, bahkan sudah sampai di Agustus. Karena apa? Karena itulah perannya sains, itu adalah untuk memitigasi atau untuk merencanakan jangan sampai setelah kejadian baru ada penanganan seperti itu. Sehingga data ini juga tidak hanya berkaitan dengan mitigasi banjir seperti itu, termasuk hotspot juga bisa diproyeksi seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa riset dengan menggunakan data BMKG daerah-daerah mana yang bakalan potensial hotspot potensial atau apa itu namanya karhutla seperti itu, oke, di Sumsel dan sebagainya. Nah itu perannya sains, perannya penelitian itu bisa sampai sejauh itu memproyeksikan seperti itu. Jadi tidak hanya kalau mitigasi itu by history, by kejadian-kejadian yang tempo lalu seperti itu, kemudian bisa juga ke depan. Jadi bisa tarik mundur, bisa juga ke depan. Dikenal dengan termnya adalah proyeksi seperti itu. Banyak sebenarnya manfaat sains seperti itu. Itu selain memproyeksikan juga bisa bagian dari perencanaan, termasuk pembangunan dan sebagainya. Itu harapan dari KSP ini. Oke, jadi ini sebagai acuan untuk merumuskan pembangunan. Contohnya adalah karhutla. Oke, karhutla kan masih Agustus, iya kan? Tahunya dari mana kalau di situ? Ya, karena matahari yang menyinari ini itu tidak sia-sia hanya memanaskan daerah sekitar, tapi semua itu kan ada hydrology cycle. Kalian udah ngambil hidrologi belum ini? Semester berapa ini? Semester 4 udah ngambil hidrologi ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Di semester 5, Pak. Semester 5. Semester 5. Iya, di semester 5, Pak. Ya, itu ya. Jadi nggak masalah itu pengantar. Mungkin juga sebelum ini di SMA kan ada hydrocycle. Jadi yang nanti air hujan turun, kemudian presipitasi. Kalau di hulu itu gundul, oke, akar-akar tidak ada akar-akar pohon yang menyerap tanaman. Kemudian kalau di hulu itu beton, misalnya di Bogor sana, makanya Bogor itu daerah-daerah resapan itu penting, sehingga mereka tidak seperti di mana ini. Kalau di Palembang ini tidak seperti di Skip. Skip tuh kalau kalian jalan-jalan lewat Skip itu waduh, saya juga miris sebenarnya melihatnya. Karena apa? Halaman semua dicor. Oke. Kemudian daerah-daerah resapan tidak ada. Sebenarnya tidak masalah kalau mau bersih seperti itu. Ada suatu treatment dari engineer itu adalah paving block seperti itu. Nah, Bogor menerapkan seperti itu. Oke. Jadi daerah jalan komplek itu tidak boleh lagi diaspal atau dicor, tapi dia menyarankan dan menegaskan kalau itu menggunakan paving block. Karena apa? Karena karena paving block itu air yang turun dia tidak semata-mata mengalir saja, tapi dia bisa meresap masuk ke dalam permukaan seperti itu. Oke. Itu curah hujan. Kemudian sebenarnya kapasitas air di bumi atau di planet ini sebenarnya
bisa diestimasi. Karena air yang keluar itu nanti masuk, kemudian dikonsumsi manusia kan juga keluar nanti dalam arti. Kemudian yang turun ke permukaan dikonsumsi dan sebagainya itu nanti lari ke laut atau nanti lari ke danau seperti itu. Danau yang daerah, kalau di Palembang ada daerah-daerah kolam retensi, oke? Itu seperti itu nanti yang itu kan keserap matahari nanti jadi awan dan sebagainya kemudian turun. Nah, itu ada estimasinya. Dari situlah para saintis BMKG mengestimasi seperti itu. Kalian tidak perlu sedalam itu kalau ternyata job desk kalian bukan di BMKG. Tapi apa yang telah dihitung, apa yang telah diestimasi oleh rekan-rekan di BMKG. Ngomong-ngomong BMKG tahu nggak ini? Sidik apa itu sidik? BMKG itu apa sidik? Sidik Anugrah. B-nya badan. Oke. Jangan mikir lagi B-nya. BMKG apa sidik? Badan Meteorologi. Hah? Aduh, apa ya? G-nya apa? Geologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Oke, geofisika ya, sip, betul. Jadi geofisika itu ada geofisika bumi, ada geofisika luar alam atau apa namanya climate seperti itu. Ya, BMKG itu Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika seperti itu. Oke. Nah, jadi rekan-rekan yang berkecimpung di BMKG itu menghitung, oke, datanya, hasil risetnya itu diflurkan di KSP seperti itu. Oke. Sehingga sekarang bagian dari open access data ini itu buat kalian untuk menginterpretasi atau untuk meriset yang lainnya. Karena satu data itu nanti hasilnya bisa beda-beda. Oke, contoh data curah hujan. Satu data curah hujan, nanti result-nya akan berbeda. Yang satu apakah mau buat banjir, yang satu buat karhutla, kemudian yang satunya lagi buat climate change, perubahan iklim, yang satunya lagi banjir pun nanti ada banyak. Kalian kalau belum ngambil bencana geologi, banjir itu nanti ada banyak. Banjir yang akibat luapan sungai, banjir yang akibat daerah-daerah resapan yang tidak daerah genangan, daya resapnya kecil dan sebagainya. Itu. Nah, itu jadi dari satu slide ini itu nanti kalian bisa share ke rekan-rekan lainnya atau ke kakak tingkat karena ini saya hasil kompilasi saya seperti itu. Ini yang sering saya gunakan. Bisa di-share untuk berbagi. Orang BIG, orang ke Kementerian SDM aja membagi kok. Seharusnya kalian juga jangan mengekip, tapi membagi juga seperti itu. Oke. Kemudian USGS, Demnas, nanti kita akan bahas Demnas seperti itu. Oke, KRB, Geohazard. Oke, ini dari luar, dari Europe. Oke, situs Europe itu untuk Geohazard. Geohazard, kalau Geohazard itu ada 5, tsunami, apalagi gunung api, kemudian gempa bumi, banjir, dan satu lagi adalah longsor seperti itu. Kalau karhutla itu bukan dari geohazard, bukan bencana geologi seperti itu. Oke, saya next. Ini ada persentase yang yang layaknya kalian harus akses nanti kalau untuk kaitannya dengan riset geologi. Seperti itu. Jadi ada 100% otomatis RBI ini, Rupa Bumi Indonesia ya. Oke, ada geomap yang tadi dan yang tugas kalian seperti itu. Kemudian ketiga berikutnya adalah Landsat, citra udara. Saya next. Kalau ada yang bingung atau ada yang ingin kita diskusikan di notes saja. Nah, kita masuk yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua. Adalah kartografi and others. Apa itu kartografi? Ini auto, kemudian ditegaskan lagi oleh Kasti, kemudian Pine juga melengkapi. Itu adalah bagian dari teknik untuk memvisualisasikan konten dalam peta. Seperti itu. Oke. Jadi kalau
itu untuk apa? Untuk geologi bisa memahami fungsi peta. Jadi dalam suatu peta itu ada simbol-simbol, ada beberapa apa ya, visualisasi yang harus dilengkapi seperti itu. Nah, itu kartografi. Ada ketentuannya, ada apa ya, parameternya. Kartografi yang baik ini perlu disampaikan ternyata, karena banyak sekali hingga calon geolog itu kan pada saat sidang itu kan calon geolog kemudian mapping ternyata tidak memahami kartografi ini. Oke, seperti itu. Jadi kartografi itu sains untuk memvisualisasikan peta. Oke, komponen-komponen yang ada di dalam peta itu harus dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan dari kartografi. Seperti itu kartografi. Oke, ini masih bagian dari kartografi. Oke. Ini sudah saya record. Oh, sudah. Oke, nah ini adalah contoh yang apa ya, bukan yang tidak baik, tidak layak, juga mungkin terlalu kasar, tapi itu yang ingin saya tekankan sebenarnya. Dalam arti bukan berarti ini saya hidden memang, oke, supaya tidak mengurangi marwah dari pemetanya ini dari kakak tingkat, oke. Tapi dalam arti bukan yang ingin ditonjolkan atau point of view-nya adalah belajar itu tidak harus melalui contoh yang baik. Oke. Hal yang sangat tidak ideal, hal yang jelek, hal yang buruk, hal yang apalagi yang tidak patut dicontoh, itu sebenarnya bisa menjadi contoh yang kemudian dikenal dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi studi kasus ini berangkat longsor itu juga terjadinya longsor. Itu juga sebenarnya adalah kasus yang tidak baik. Mungkin karena lerengnya terlalu terjal. Oke. Kemudian tidak ada penggundulan hutan di daerah lereng. Itu juga sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik atau tidak patut ditiru. Oke. Kemudian terjadi longsor. Nah, itulah namanya kasus. Oke. Pada slide ini ada 2 contoh kasus yang mungkin tidak layak untuk kalian contoh, tapi 2 peta ini bisa menjadi pembelajaran, karena sejatinya benar dan salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya saya juga akhirnya harus izin juga ke 2 pemeta ini. Dia juga kaget. Wih, Pak, kemarin saya dimarah-marahin, tapi kok ternyata Bapak minta izin ke saya ya. Karena dengan mereka seperti itu bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik tingkatnya. Dalam hal ini kalian, kemudian nanti 2020 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Kartografi peta ini sebenarnya nggak ideal. Oke, ini sudah saya note. Silakan dicermati komponen yang tidak proporsional. Dari contoh peta ini penggunaan huruf kapital. Ini semua kapital ini. Kemudian cetak tebal. Oke. Nah, nggak ada yang dicetak tebal ini. Justru peta indeks, lokasi penelitian yang dicetak tebal. Kemudian peletakan peta indeks yang ini. Oke. Kemudian masih banyak ruang kosong dalam area peta. Ini loh. Ini yang ruang kosong. Oke. Buat apa ini ruang kosong ini? Seperti itu. Tidak informatif dalam menggambarkan lokasi penelitian. Seperti itu. Oke, ini. Ini di mana ini ya posisinya? Oh, ini di Pulau Jawa. Jadi Jawa itu kan banyak. Oh, ini Jawa Barat. Ini sudah masuk Banten atau masih Jawa Barat seperti itu. Oke. Atau sudah Jakarta dan sebagainya. Oke, apalagi yang ini? Ini nggak jelas ini. Tidak informatif. Posisinya ya. Kemudian dimensi ruang antara peta dan kartografi. This is kartografi itu yang ini loh. Oke. Komponen-komponen dalam peta. Oke. Peta itu ini kesatuan peta. Oke. Nah, jadi dimensi ruang antara peta dan kartografi itu tidak apa ya, tidak representatif. Kemudian visualisasi peta yang terlalu ruwet, coba kalian lihat ini. Waduh, ruwet sekali ini. Oke. Kemudian ini kuning maksudnya apa ini? Gitu loh. Oke. Tidak menonjolkan hasil penelitian. Khusus untuk dimensi ruang ini penting. Jadi misal scale, karena berulang kali. Misal ini scale sekian ya. Oke. Dimensinya.
Oke, yang ini peta ini juga nggak ada batas apa ya, batas peta, boundary atau batas pembatasnya. Kalau ini kan masih mending lah. Oke. Nah, dimensi ini yang ingin di-show-kan, ini kan judulnya peta. Oke. Ya jangan dibagi dua antara peta dan kartografi. Oke. Kartografi ini komponen apa ya? Add-on lah apa? Penambah atau ya, apa komponen-komponen pelengkap sebenarnya. Intinya itu Oke. Intinya itu di peta ini. Oke. Karena kalau ini dibagi dua, petanya bisa menjadi semakin kecil seperti itu. Kalau komponen petanya, komponen kartografinya sekian, ini petanya kan bisa semakin besar seperti itu. Oke, kita tuh mau melihat, bukan mau melihat keterangan, tapi mau lihat ini loh, seperti itu. Itu yang saya maksud. Ini semua caps lock, kemudian semua di bold, oke, seperti itu. Ini yang apa ya, yang tidak proporsional, tidak representatif. Sehingga ada contoh juga bagi kalian untuk yang ideal itu seperti apa sih? Nah ini, oke, ini dicermati dulu nih. Nah, ini. Robovic 2019 mengatakan kartografi yang ideal itu adalah fokus terhadap 7 komponen. Oke. Pertama adalah bersih atau rapi, apa ya, terstruktur, oke, proporsional, oke. Mana yang ingin ditonjolkan, mana yang ingin di bagian pelengkap itu hanya penyerta dan sebagainya. Nanti kita bahas itu. Kemudian fit. Nah, ini fit ini penting. Fit itu apa ya? Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi apa komponen yang penting itu yang ditonjolkan. Seperti ini. Ini yang dimaksud fit ini. Ini dari Bang Yonas, oke, TG15. Ini fit ini. Oke. Nah, tidak ada ruang kosong. Seperti itu. Oke. Kemudian komplit. Oke, komplit nih, lihat apa keterangannya. Jadi dia tidak kuning-kuning semua ya tadi. Kalau tadi kan kuning. Dia melengkapi. Kuningnya ini ada kuning batu pasir, ada kuning batu pasir tufan, kemudian ada kuning kontak dengan breaksi dan sebagainya. Oke. Berikutnya adalah konsisten. Konsisten ini ukuran size. Jadi misalnya font size di bagian keterangan ini konsisten. Seperti itu. Menggunakan font size yang sama seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang baliknya, slide baliknya tadi, itu ada yang mungkin 14, ada yang mungkin pakai 10, seperti itu. Kemudian informatif tadi, oke. Bahkan di sini, bentar, jalan, kontur, sungai, kemudian lokasi pertambangan, seperti itu. Ini informatifnya apa? Tidak hanya LP, tapi ada lokasi LP untuk MS, untuk pengambilan sampel tim section ini, petrografi, kemudian fosil, struktur geologi, dan sebagainya. Kemudian standar resolusi, dan pastinya tidak pecah, seperti itu. Oke, kita one by one, karena ini adalah yang harus kalian dapatkan dari kartografi ini. Pertama, satu, identitas instansi. Oke, satu, identitas instansi. Ini kecil saja, oke, tidak perlu di bold, oke, seperti itu. Tapi penting, karena apa? Karena kalian tuh nanti terafiliasi. Yang paling pertama, Yonas ini anak mana? Oh, anak Unsri, seperti itu. Oke, siapa ini? Sidik itu. Toilet mulu ini si Zara. Ada yang tulisannya tebal seperti itu. Tapi identitas instansi penting seperti itu. Oke. Berikutnya yang kedua adalah judul peta. Oke. Judul peta ini dilengkapi dengan daerah administrasi seperti itu. Oke. Judul peta dilengkapi dengan administrasi. Peta lintasan pengamatan daerah mana? Peta lintasan pengamatan Majalengka. Majalengka luas. Oke.
peta lintasan pengamatan Palembang. Palembang luas, daerah Pelaju, oke, atau daerah alang-alang lebar, oke, atau daerah Jakabaring, Kertapati, mana seperti itu, oke. Lengkap secara administrasi. Namun yang cetak tebal itu hanya judul peta. Karena tiap lembar ini nanti ada lembar B, nanti ada lembar C, lembar D, nanti ada peta lintasan, peta apa lagi? Peta geomorfologi, peta geologi, seperti itu semua daerahnya kan sama. Oke. Jadi di show, oh ini tuh peta apa? Itu yang dititik beratkan. Makanya di bold. Oh, yang ini peta lintasan. Lampiran C, daerah Cipenduy. Apa ini? Oh, ini peta geomorfo, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah navigasi arah utara. Memang ini simpel, tapi ini juga penting karena ada beberapa pemeta yang arah utaranya tidak di atas, oke? Ada beberapa model arah utaranya malah di tenggara atau di barat laut dan sebagainya, oke? Kemudian 4 adalah skala batang yang informatif. Jadi tidak hanya men-show ini skala batangnya, scale bar, oke? Ini tidak hanya men-show seperti ini 0 sampai 2, tapi ini ada artinya. Jadi 1 ke 2 ini hitam, berarti artinya ini per 1 kilo ini artinya sekian jaraknya. Kemudian dibagi lagi kalau per setengah kilo, ini sekian, per berapa berarti? Per seperempat kilo, atau 250 meter, ini sekian, seperti itu. Ini nanti diaplikasikan ke jarak di peta. Jadi kalau dari sini ke sini berapa ini? Nah, tinggal kalian ukur saja. Nah, seperti itu. Set. Oh, kan tidak serta-merta semuanya terikat di 1 kilo seperti itu. Bisa hanya kecil. Oh, kalau setengah kilo sekian berarti ini diestimasi sekian. Seperti itu loh. Oke. Contoh merah yang ini. LP 102 ke 101. Oke. Ini kan 1 kilo sekian. Oke. Nah, ini berarti setengah kilo apa 250 atau 300 seperti itu. Kemudian berikutnya coba dibalik ya. Nah, coba kalian bayangkan dengan kakak tingkat siapa ini? Saya lupa ini, mungkin 13 juga ini. Nah, ini. Peta ini ya. Oke. Contoh peta ini ya. Ini. Oke, 1 kilo gitu. Aduh, saya juga bingung. Saya next lagi. Nah, ini. Oke, ada itu. Kemudian skala batang, identitas pemeta cukup cetak tebal, tidak perlu di kapital. Seperti itu. Peta ini memang punyanya misalnya Sidik Anugrah. Sidik itu harus punya kepercayaan diri dengan atau memberi rasa tanggung jawab kalau ini datanya data Sidik. Sidik yang menggambar, Sidik seharusnya harus tahu. Seperti itu. Oke, ibaratnya pasang badan lah. Oke, dengan di-show. Tapi sudah di-show, sudah dicetak tebal, tidak perlu di caps lock seperti itu, atau tidak perlu di kapital. Nanti kalau kayak ini kan kapital semua ini nama juga kapital seperti itu. Ini, oke. Nah ini disusun oleh juga kapital seperti itu. Saya nyebutnya nggak tahu dia mau jadi kapitalis atau bagaimana itu. Oke. Kemudian karena yang perlu di kapital dan perlu di bold atau ditegaskan itu adalah judulnya saja. Oke, judul peta. Berikutnya adalah keterangan dengan font size yang proporsional, rapi, konsisten, seperti itu. Disertai litologi lengkap yang dijumpai, teratur rapi, seperti itu. Oke, space-nya ini loh. Perselingan antar baris 2 barisnya itu rapi, seperti itu. Itu ada sainsnya itu, kartografi. Kemudian simbol geologi. Oke, ini simbol geologi yang berada di dalam peta geologi. Jadi ini, oke, kalian cari apa lagi yang tidak ada di sini, harusnya ada di sini. Yang ada komponen di sini harusnya ada di peta sini. Itu dan satu harus menyesuaikan dengan unsur kartografi itu ada urutannya. Jadi poligon paling atas, polyline paling akhir itu adalah poin. Jadi poligon tuh kayak kontur, kemudian simbol-simbol yang tertutup itu poligon, oke.
Kemudian polyline itu garis, sungai, jalan, dan sebagainya, lintasan itu garis. Oke. Kemudian dan poin itu titik, seperti itu. Oke. Titik misalnya titik lokasi wilayah batas administrasi dan sebagainya. Peta indeks menginformasikan lokasi keberadaan. Oke. Oh, ini sudah. Oh, ini Jawa Barat sudah. Oke. Dirujuk dari judul yang dalam skala luas, itu kan Jawa Barat untuk kasus ini. Yang telah dikenali, lalu menggambarkan posisi spasial di Jawa Barat. Oh, Jawa Baratnya ternyata yang dekat dengan Jawa Tengah. Oke. Karena Jawa Barat bukan Majalengka. Ciletuh itu juga Jawa Barat, tapi kan Jawa Barat bagian selatan seperti itu. Oke. Kemudian nanti apa lagi? Apa itu namanya? Majalengka, terus yang di utara itu, nah seperti itu. Jadi menggambarkan dalam spasialnya itu Jawa Barat bagian mana, seperti itu. Akses menuju lokasi, oke, coba dilihat ini ya. Nah, oke, ini nggak jelas ini, seperti itu. Oke, ini akses menuju lokasi penting karena apa? Karena ini peta lokasinya, oke, daerahnya. Nah, akses menuju lokasi itu kalian dalam skala besar ini, oke, itu jalan utamanya itu lewat pintu barat, pintu timur, atau pintu utara, selatan, atau barat, seperti itu. Atau ternyata bisa dari utara, bisa dari selatan, seperti itu. Oke, saya mau masuk ke lokasi kalian itu dari mana, seperti itu. Oke, jadi kalau dari pintu Unsri seperti itu, Unsri itu harus masuk dari arah selatan. Oke, dari Jalan Sriwijaya. Nah, dalam skala peta Unsri di utara juga ada pintu. Apa itu jalan poligon apa itu namanya? Unsri Bukit ya. Polsri. Dari timur juga bisa seperti itu. Oke, dari jalan apa itu masjid? Jalan apa itu perumahan dosen itu juga bisa. Dari Lunjuk juga bisa. Oke, tetapi itu tidak seharusnya digambarkan dalam dalam peta indeks. Cukup yang selatan saja. Karena apa? Karena aksesibilitasnya harus dari utara. Harus dari selatan untuk Unsri ya. Karena apa? Karena yang di timur peta jalan apa ini? Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu ada pintu juga, tapi tidak untuk semua kendaraan. Oke, pintu utara yang dari Polsri itu tidak selalu dibuka seperti itu. Di sini ada pintu juga di Lunjuk seperti itu. Oke, tapi tidak pernah dibuka seperti itu loh. Oke, jadi orang mau akses masuk ke Unsri itu lewat mana? Lewat selatan, utara dan sebagainya. Itu akses jalan perlu. Oke, Iksan. Ya, saya next lagi. Koordinat UTM. Ini jam berapa ini? Koordinat UTM dengan metrik. Jadi ini nomor 9, poin 9 itu ini. Gridnya. Gridnya itu dalam metrik. Ada selain UTM, tapi itu nanti sebenarnya di GIS, di mata kuliah SIG, itu nanti ada koordinat non UTM itu seperti degree. Oke, seperti geografik. Oke, kemudian dia pakai derajat, menit, second dan sebagainya. Oke. Nah, yang disarankan dalam peta pemetaan geologi itu adalah metrik pakai UTM. Karena apa? Karena dia ini terafiliasi dengan unit. Oke. Jadi ini selisih 16.000, di sini 18.000 ini 186.000, ini 187.000. Artinya apa? Ini adalah meter. Jadi ini artinya ini artinya adalah 1 kilo seperti itu. Tidak harus terikat 1 kilo, tergantung resolusi atau satu ukuran peta kalian. Kalau 9 kali 9 ya 1 kilo. Nanti kalau kalian petanya 1 kali 1 kilo di sini dan di sini tidak. Oke, bisa per 250 meter, bisa per 100 meter, bisa per 500 meter seperti itu. Yang penting adalah ini koordinat UTM-nya menggunakan metrik dan dia serta grid 1000 meter memudahkan dalam estimasi dimensi.
Dimensi itu kalau kalian perencanaan, kalau dari bukit sini ke berhenti di jalan sini, ini kelihatan ini ya gambarnya. Oke, misalnya, oh ini ada jalan nih, kita harus ke bukit ini. Oh ini ada jalan nih, kita berhenti di sini aja, lewat sungai. Ini berapa meter ini ya? Itu tinggal kalian ukur. Proyeksikan antara ini 1 meter atau proyeksikan dengan skala ini. Oke. Nah, ini berarti ini nggak nyampe 1 kilo ini, seperti itu. Oke, paling 900, paling 750 dan sebagainya. Oke. Kenapa nggak kita lewat sini? Woi, terlalu jauh dan sebagainya. Oke. Nanti strategi itu ada lagi. Kenapa kita nggak harus yang dari selatan ini aja? Itu ada. Oke, penting juga itu. Kemudian berikutnya nama sungai mengikuti pola aliran. Oke, karena nama sungai itu penting karena itu adalah toponimi alam. Kalau nama jalan itu bisa jadi kalian ini tahun berapa ini Kak? Bang Yonas 2019. Nanti giliran kalian ini 2021, 2022, 2023 belum tentu jalan itu masih ada. Seperti itu. Oke. Nah, bisa jadi namanya berubah. Seperti jalan apa ini namanya skip. Dulu skip, sekarang ternyata udah diganti lagi. Apa itu namanya ya? Mayor Ruslan. Bukan Mayor Ruslan. Saya lupa lagi. Mayor Batubara apa itu? Ya. Itu Mayor Batubara, Mayor Salim Batubara seperti itu. Oke. Itu dinamis kalau jalan, tapi kalau alam, oke, itu statis. Dan dia tidak terjadinya perubahan kalau jalan ini, nanti jalan sini bisa jadi besok diganti seperti itu, berubah. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Oh, karena yang diaspal jadi sini, jadi yang di sini nggak ada lagi seperti itu. Tapi kalau sungai itu tetap, bukit itu tetap. Ini masih kurang, ada challenge buat kalian, itu adalah penamaan nama bukit. Oke, topografi. Jadi kalian tahu, saya ada di Bukit Siguntang. Oh, Bukit Siguntang itu di mana? Oh, di selatan peta kalian. Pakai HT. Oh, kamu nanti hari ini merencanakan daerah Bukit Kalaban. Bukit Kalaban itu di mana? Lihat di peta seperti itu. Oke. Nah, itu. Selain sungai, nama bukit sebaiknya juga diinformasikan. Ini punya Bang Yonas masih kurang. Oke. Nomor 11 itu ini. Oke. Visualisasi major and minor contour yang proporsional dalam penerapan warna dan ukuran garis sehingga tidak menutupi konten data lapangan. Contoh, back. Ini nah ini ditabrak aja semuanya ini. Lihat yang ini. Oke. Nah, jadi seakan-akan peta ini ruwet. Oke. Padahal datanya sedikit. Yang ingin di-show itu adalah data lapangan, bukan konturnya. Kontur itu kan pelengkap, dalam arti sebelum kalian ke lapangan, kalian sudah dapat kontur. Tahu dari mana konturnya? Dari KSP tadi, dari peta rupa bumi dan sebagainya, yang slide pertama tadi, yang open access data. Seperti itu. Jadi itu bukan data yang mau kalian representasi. Kan bukan kalian yang mengukur ketinggian dan sebagainya. Oke? Itu. Nah, sehingga nomor 11 ini itu dan yang lainnya ini kayak ini itu digradasi. Jadi tidak perlu tebal, tipis saja. Oke, terus tidak perlu warna hitam karena kalau warna hitam nanti tabrakan dengan simbol strike deep dan sebagainya. Bisa pakai dark gray, kemudian nanti yang minornya, kontur-kontur minor itu geomorfo sudah semester ini ya geomorfo ya. Kalian semester berapa geomorfo? Harus semester ini, Pak. Pak. Ya, oke. Nah, semester ini. Jadi nanti ada pakai konturnya, oke, ada pakai IK, jadi kontur major dengan kontur minor atau kontur indeks bahasanya ya kalau di itu. Jadi kontur indeksnya pakai warna abu-abu gelap, kemudian nanti kontur yang lainnya itu pakai kontur warna soft gray seperti itu. Karena kalau hitam semua nanti jadinya kayak gini nih. Mana tadi? Nah, sorry. Nah, kalau hitam semua jadinya kayak peta yang tadi lah, yang tidak patut dicontoh, tapi perlu dipelajari seperti itu. Itu. Kemudian nomor 12, peletakan kode LP.
Oke. Ini ternyata harus saya sampaikan, ini rapi sekali. Oke. Peletakan kode LP itu bukan berarti LP85 di sini, bukan. LP81 bukan di sini. Tetap di titiknya. Oke. Seperti ini ya. Ini kan ruwet ini. Tetap di titiknya. Oke. Tapi dia menarik. Bang Yonas ini menarik bukan lokasi. Menarik karena kode itu kan sekedar urutan saja. Di sini 85, 86, 87, 88. Beda nanti kalau deep. Kalau deep itu tidak bisa dimodifikasi. Di sini 76, di sebelah kiri 75, belum tentu di sebelah kanan ini 74 atau 76, atau 76. Bisa jadi 41 seperti itu. Oke, di sini 41 seterusnya bukan berarti 40 atau malah 42, bukan. Oke, ternyata 34 seperti itu atau 61 dan sebagainya. Oke, karena itu data. Kalau kode itu hanya sekedar informasi saja, urut-urutan. Sehingga Bang Yonas ini menarik di daerah-daerah zona yang kosong. Seperti itu. Karena kalau di sini ditaruh sini nanti ruwet. Tabrakanlah sungai, tabrakan kontur, tabrakan lainnya seperti itu. Tabrakan nilai deep. Nah, ini Bang Yonas menarik dan dia mengurutkan rapi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ditarik. Mana lagi ya? Banyak ini. Nah, ini LP-nya di sini ditarik di sini. 18, 19, 20 seperti itu. Oke. Di sini 30, 29, 30, 31 dan seterusnya. Oke. Mana lagi nih? Nah, ini lokasinya di sini. Oke. 47, 48, 49, 50, 57-nya di sini tapi dia ngambil dari sini seperti itu. Oke. Dia tidak memindahkan lokasi LP. Lokasi lokasi LP57 tidak dipindahkan, tetap di titik sini. Hanya saja informasinya yang ditarik, dimodifikasi. Seperti itu. 13, line size sungai besar. Oke. Ini proporsional, nanti ini agak expert kalau ini. Lihat ini sungai apa ini? Sungai Cilutung. Nggak ada orang Majalengka, oke. Sungai Cilutung. Cilutung ini ada yang bukan tipis ya, tapi menyempit. Oke, ada yang lebar seperti itu. Oke. Ada yang kecil, ada yang melebar. Ini yang membedakan data lapangan, data setelah lapangan dengan sebelum lapangan. Data setelah lapangan ini dimodifikasi, oke, disesuaikan dengan kenampakan lapangan. Oh, ternyata sini lebar sungainya kecil, tipis. Nah, ini. Tapi ini kalau ini expert sekali nih. Siapa ini Bang Yonas ini? Dia sudah memang grade-nya udah agak atas lah dia. Tapi perlu saya sampaikan ini juga penting buat nilai tambah atau informasi berikutnya. Yang terakhir nilai deep. Ini yang perlu dicetak tebal. Jangan sampai nilai deep mengalahkan nilai kontur atau nilai kontur, nilai elevasi. Jangan sampai nilai deep mengalahkan nilai kode LP. Karena apa? Karena kalian masuk ke hutan, kemudian masuk ke sungai, jalan di sungai, naik bukit, turun bukit, seperti itu. Oke? Itu semata-mata untuk mengetahui nilai deep-nya. Untuk mengukur nilai deep-nya. Oke? Kalau nilai kontur, kalian di studio saja, sebelum turun lapangan, itu sudah dapat nilai kontur. Oke? Kalau kode LP, oke? Ini angka-angka. Kalau kode LP, ini di sini 3 berarti di sebelahnya 4. Di sini 3 sebelumnya 2. Seperti itu. Itu urut-urutan. Kok Silvi baru datang ini Silvi? Oke. Itu nilai deep. Oke. Seperti itu saya rasa kartografi dan others ini nanti bisa dibaca lagi untuk persiapan petanya, penelitian mewujudkan base map itu seperti apa gitu. Datanya dari mana? Data sungai ini kalian bukan narik sungai. Data kontur ini dari mana? Itu dari slide 1 dari KSP, dari Tanah Air Indonesia. Oke, kemudian kalau konturnya nanti dari Depnas seperti itu. Oke, nanti teknisnya. Tapi paling tidak ini kalian harus tahu. Ini dari mana ini membuat sungai ini? Sungai bukan kalian yang buat, KSP. Kalau zaman saya dulu, saya yang buat digitasi manual. Waduh,
apa ya? Ternyata kalau saya lihat sekarang pekerjaan zaman dulu itu pembodohan sekali ternyata. Membuat digitasi dan sebagainya. Aduh. Seperti itu ya. Oke, beruntunglah kalian seperti itu. Dalam arti sehingga dengan begini kalian harusnya bisa leading lebih jauh. Saya next. Sekarang ke DEM. Oke. Kalian kerjakan kuis dalam tempo 8 menit dari sekarang. Dari begitu kalian ngeklik itu ada 8 menit. Oke. Pertanyaannya ada di sini, ada 2. What do you know about DSM? Oke. Nomor 2, the difference DEM, DTM, dan DSM. Oke. Check this out di e-learning dari sekarang. Oke. Oke, jadi saya pantau di e-learning. Silakan. Maaf Pak, izin. Oke. Ya, oke. Kalau ada problem di e-learningnya disampaikan ya langsung. Di sini settingannya belum dibuka, Pak. Oh, sebentar. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum bisa. Sudah 11.34 sebenarnya. Sebentar. Saya ceknya dulu. Ini ada yang udah jawab nih. Ada 5. Oh, udah lewat, sorry. Nah, ini yang saya lihat ini siapa ini yang sudah tem ini. Ya, sudah itu ya.
Ya, oke. 1 menit lagi. Oke, finish ya. Bentar, saya close dulu. Close. Oke, tadi kita di ini. Ya, DSM tuh gimana? Siapa namanya ini? Kurnia Rahma. Apa yang kamu ketahui DSM Kurnia Rahma? Gak usah bingung, yang kamu jawab saja tadi. Kurnia Rahma. Masuk, Pak. Ya. Kalau yang saya jawab tadi tuh, Pak, DSM itu merupakan data yang terlihat di permukaan bumi gitu, Pak. Data yang terlihat di permukaan bumi. Kalau siapa? Rian? Apa Rian Karyadi? DSM Rian Karyadi. Oh ya Pak. Tadi menurut saya kalau DSM itu menampilkan atau menggambarkan suatu objek pada permukaan bumi yang menampilkan ketinggian atau elevasi serta menampilkan objek-objek pada bumi seperti vegetasi, seperti bangunan dan lain sebagainya, Pak. Itu DSM ya? Itu DSM, Pak. Sedangkan DEM ya cukup. Nanti yang nomor 2 lain lagi. Kawannya lain lagi. Siapa Rian? Nomor 2 yang kiranya bisa menjawab ini. Agak panjang karena ini. Bedanya DIM, DTM, dan DSM. Benar, Pak. Ya. Kevin Nabil, Pak. Kevin Nabil, oke. Ya, Kevin. Gimana, Kevin? Monitor, Kevin. Saya udah masuk, Pak. Ya, masuk. Jadi kalau dari saya tadi jawabnya DEM, DTM, dan DSM itu perbedaannya pada jenis data yang disajikan, Pak. Jadi kalau DEM itu dia hanya membuat topografi, hanya membuat data topografi yang direpresentasikan dalam garis kontur maupun garis kontur, indeks kontur atau interval kontur. Oke. DTM? Ya. DTM? DTM itu dia sama dengan DEM kurang lebih, cuman dia lebih baik dalam merepresentatifkan bentuk dari morfologi lebih representatif dalam merepresentasikan bentuk medan daripada DEM. Lebih baik daripada DEM. Terus kalau DSM itu sama yang seperti Rian bilang tadi. Cukup. Karena DSM kalian tinggal merefer jawaban nomor 1. Nah, ada yang berbeda pendapat untuk dengan Kevin, terutama kaitannya DIM dengan DTM, DEM dengan DTM, atau ingin menambahkan Kevin? Jadi menurut Kevin itu DEM itu hanya topografi saja. Kemudian kalau DTM itu apa tadi simpelnya, Kevin? DTM menurut Kevin? Jadi kalau DTM itu menurut saya tadi, Pak, kurang lebih sama, ada data topografinya, cuman dia lebih merepresentatifkan medannya, Pak. Oke, ya sip. Ya,
Nanti kita lugaskan pernyataan Kevin tadi di pertemuan di slide-slide berikutnya. Oke. Seperti itu. Oke, thank you Kevin. Terus kemudian siapa tadi? Kurnia dan Rian. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke. Ini tambahan informasi. Kalau menjawab pertanyaan difference atau apa istilahnya perbedaan itu 3 komponen. Yang kalian jawab itu adalah perbedaannya. Jangan ini maksudnya dalam arti bukan hanya dengan mata kuliah ini ya, tapi kalau kalian jawab ujian, kalau kalian jawab apalagi soal-soal nanti kalian ada interview apa seperti itu. Oke. Kalau pertanyaan perbedaan, membandingkan atau komparasi itu jangan menjawab harafiah, jangan menjawab artinya, oke? Tapi langsung to the point, DEM dan DTM perbedaannya apa, DSM perbedaannya apa, atau jauh lebih optimal kalau kalian engineer itu pasti akan disukai oleh engineer lain kalau kalian dengan ini contoh membuat tabel, oke? Ini nanti model sebenarnya. Waduh, ini engineer sekali nih kalau kalian menjawab seperti ini. Oke. Ini nanti ini nanti di IM. Oke. Ini nanti di TM. Oke. Ini nanti di SM. Jadi tidak texting. Oke. Seperti ini. Ini siapa nih? Rian Permana. Kamu join terus, Rian. Oke. Nah, yang komponen sini ini apa namanya perbedaannya. Jadi ini yang ingin dibedakan subjek yang ingin dibedakan elevation, terrain, and surface. Oke. Kemudian ini objek apa yang bedain? Tadi katanya mungkin bisa jadi resolusinya. Oke. Nah sehingga resolusinya bagaimana? Elevasi baik, tidak ada seperti itu. Oke. Kemudian nanti di sini cara aksesnya, cara visualisasinya dan sebagainya. Oke, nah itu ini tambahan bukan tambahan wawasan. Oke, termasuk buat ini kalian bukan calon geolog saja tapi calon engineer seyogyanya. Oke, kita kembali ke materi, terutama nomor 2 dan terutama DEM dan DTM. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, number 1 and 3 itu adalah DEM. Pure elevation component. Oke, ini DEM. Kemudian nomor 4 ini DSM. Include terrain, kemudian buildings, vegetasi, power lines dan sebagainya. Apa ini bedanya ya? Itu tadi yang dimaksud dari yang dijawab oleh siapa tadi? Rian ya, Rian Karyadi. Nanti kita lihat dengan lugas. Nomor 5 DTM. Terrain relief that can be manipulated by computer programs. Oke. Ini bedanya apa berarti? Yang ini dan yang ini. Oke. Nah, semoga terjawab di slide berikutnya. Kalian cermati dulu. Oke, baru kita diskusikan. Jadi agar kalian tidak salah sebut. Oke, atau nanti kita diskusikan. Nah, kalian cermati dulu ini. Yang gambar ini, yang kiri adalah DSM, oke. Yang kanan DERTM, bisa DEM, bisa terrain, seperti itu, oke. Bedanya antara DTM, DEM dengan DSM itu terkonfigurasi di gambar yang kanan ini, kanan atas. Kalau DSM dia merekam semua titik-titik ketinggian yang ada di permukaan bumi. Jadi dia bukan merekam tanah, bukan merekam batuan. Kalau di tengah hutan seperti itu, di tengah hutan ada jalan, itu bisa jadi dibaca sungai. Karena apa? Karena yang dibaca, ya, sudah saya itu.
Oke. Kalau di tengah hutan itu ada jalan, oke. Itu nanti jalan itu dianggap sebagai sungai. Karena apa? Padahal tengah hutan itu rata. Oke. Karena yang direkam adalah titik ketinggian dari tanaman atau tumbuhan atau pohon seperti itu. Sama kalau di tengah hutan ada apa lagi? Contoh misalnya ada lapangan bola, oke? Lapangan bola di kanan kirinya ada pemukiman seperti itu. Kalau DSM itu membacanya bisa jadi itu danau. Karena apa? Karena ada rumah yang dibaca seperti itu. Jadi dia tidak membaca apa ini namanya tanah, pantulan tanahnya. Nanti bagaimana merekamnya itu di aerial, di slide berikutnya. Oke. Kemudian DTM or DEM itu adalah yang direkam ini. Meskipun titik ketinggiannya ini mobil, pohon, ranting ujungnya, oke. Ranting, dan sebagainya. Nah, tapi yang direkam adalah yang didata atau yang di-generate itu adalah tanah atau batuannya. Nah, ini selalu membedakan di ESM dan DEM dan DTM. Oke, perbedaan antara DEM dan DTM ini yang sering salah itu seperti ilmu matematika dan ilmu statistika. Padahal itu ilmu yang beda. Kalau kalian bisa membedakan itu, orang melihat, wah ini memang orangnya berilmu dan sebagainya. Fisika dan apalagi kalau bahasa Indonesia dan matematika itu udah pasti beda seperti itu. Oke. Nah, kalau di IM ini based on elevasi. Jadi dia pure data yang direkam dari satelit, oke. Kemudian visualisasi berbasis elevasi murni komponen permukaan tanah dan batuan yang dihimpun langsung dari measurement tools. Bisa measurement tools itu bisa Citra, bisa Landsat dan sebagainya. Oke. Fungsinya pemetaan, geologi, next slide nanti kita lihat stabilitas batuan, rawan bencana, geologi dan sebagainya. Membedak DTM itu adalah added geographic features. Oke, natural elemennya. DEM dengan memodifikasi komponen alam seperti rata-rata air, sungai, danau, hasil koreksi data lapangan. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga kalau DTM dia nanti misalnya sebentar saya baca. Ini adalah DEM. Oke. Kemudian saya ganti color, ganti blue. Yang biru adalah DTM. Karena apa? Karena ini ada air. Siapa ini Puan? Oke. Ini air. Seperti itu. Oke. Kalau diukur lagi pakai Citra bisa jadi elevasinya bisa jadi turun. Maaf, airnya. Loh, kok saya ngukurnya airnya di sini? Ya, berarti itu fungsinya nanti. Fungsinya DTM itu apa? Untuk tahu kaitannya dengan hidro, sumber ketinggian atau ketinggian muka air tanah, bukan muka air tanah, muka air sungai seperti itu. Oke, nanti kalau kalian ukur di Februari, kalian lihat Citra Landsat di Februari di sungai Ciliwung atau Sungai Musi mungkin atau Sungai Barito, sungai-sungai yang besar. Oke, ini bisa jadi di sini nih. Rata-rata airnya. Oke. Nah, kalau Januari, Agustus, musim kering dan sebagainya bisa jadi di sini nih. Dan sebagainya. Itu fungsinya. DEM dan DTM. Kalau DTM dia bedanya dengan DEM itu dia benar-benar laser udara itu nembus air seperti itu. Oke? Berarti mana yang baik? Tergantung fungsinya. Bukan berarti DEM baik, DTM kurang tidak baik, bukan. Oke, tergantung fungsinya. Kalau untuk teman-teman PU, teman-teman sipil, konstruksi dan sebagainya, dia akan prefer DEM. Karena apa? Karena untuk meletakkan contoh seperti ini yellow, magenta, black, oke? Karena dia akan meletakkan pondasi tiang pancang. Mau bangun jembatan seperti itu, dia makainya DEM visualisasinya. Karena apa? Karena kalau di sini, kalau pakai DEM,
nanti ditaruhnya di sini nih pondasinya. Tahu-tahu ini air seperti itu. Dia akan menggunakan kedalaman 3 meter, kedalaman 30 meter dari pondasi seperti itu. Kedalaman sungai, sungainya mengalami pendangkalan seperti itu. Contoh sungai zaman dulu, oke, seperti itu. Saya ganti lagi pen color warna magenta. Oke. Sungai tahun 2019 ada itu datanya di lapan. Nah, oke. Ini artinya apa? Ini mengalami pendangkalan. Sehingga fungsinya apa? Analoginya adalah seperti kalau sungai mungkin kalian agak sulit belum menempuh hidro. Got itu apa? Selokan, parit. Oke. Parit dirancang di warna hitam. Oke, tapi setelah 10 tahun setelah pembangunan terjadi pendangkalan. Karena apa? Ini adalah sampah, tumpukan sampah, lumut dan sebagainya. Kalau tidak dibersihkan, hujan sedikit, air akan meluap ini, seperti itu. Dan sebagainya. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu fungsinya. Sehingga bisa nggak Pak komparasi kita join antara DEM dengan DTM? Bisa. Manfaatnya apa? Buat banjir dan sebagainya. Oke. Sungai Ciliwung pada tahun 2019 kapan sebelum pembangunan besar-besaran ya? Mungkin sebelum 1980 dengan 2019. Wah, itu signifikan sekali dasar sungainya mengalami pendangkalan seperti itu. Oke, dan sebagainya. Ini yang terakhir mungkin di IM, coba saya next slide. Oke, yang terakhir. Berikutnya besok. Di IM, di TM, di SM. Oke, untuk geologi itu di IM itu digunakan untuk landscape pictures, oke, untuk menentukan atau membaca lokasi daerah. Oke, saya ini di daerah Punggungan. Gila. Kalau kakak tingkat saya, kalau kakak tingkat kalian, waduh gila. Bukit Galuh katanya, seperti itu. Waduh, kalau gitu geser ke utara lah. Dia taunya dari mana? Kalau dari peta geologi nggak tahu. Oke, dari peta geologi lembar lahat nggak tahu. Tapi taunya dari DEM. Setelah divisualkan, yang selatan ini akhirnya petanya digeser ke utara untuk menghindari bukan lagi bukit ya, biasanya pegunungan seperti itu. Dan sebagainya. Oke. Kemudian nanti ini terrain analisis teknik itu dapat menggunakan untuk topografi cross section itu minggu depan sebenarnya ada di materi ini juga bagian dari strategi di point of view yang ke-6. Kemudian untuk mengukur tingkat akurasi base map di lapangan, oke, bisa untuk visualisasi 3D, oke, 3D itu yang tadi mana? Yang ini kan lebih enak melihatnya ya, oke. Daripada cuman 2D seperti itu. Oke. Sorry. Kalau di SM ini sorry, terlewat. Di SM itu nanti gedung kelihatan. Penting nggak itu, Pak? Penting. Buat apa? Teman-teman geografi makanya DSM. Karena apa? Karena untuk pengembangan wilayah, oke, kantor gubernur sekarang geser ke Musi 2. Just for your information, oke, FYI, kantor Gubernur Sumsel nanti geser ke mana itu namanya Musi 2. Karena apa? Karena dia melihat dari DSM. Apakah saya akan geser ke Pelaju? Oke. Apakah akan geser ke Kenten? Nggak mungkin. Apakah akan geser ke Jakabaring? Nggak mungkin. Apakah geser ke Bukit? Nggak mungkin juga. Karena apa? Karena dari DSM, contoh dari DSM ini mana ya? Sorry. Nah, ini dari DSM ini banyak sekali nih. Nah, kalau yang ini, contoh yang ini ya. Nah, yang ini kosong. Itulah lahan kosong yang bisa untuk dioptimalkan buat pengembangan wilayah. Musi 2 ke sana itu kosong. Seperti itu. Oke, sana lagi kosong. Area padat Palembang yang kota ya. Karena kalau geser sedikit udah masuk Kabupaten Banyuasin seperti itu. Oke. Kalau OI nggak perlu bingung, nggak perlu pakai DSM karena jalan saja bisa. Seperti itu maksudnya. Itu fungsinya DSM buat pengembangan wilayah, kemudian zona runway, landasan pacu terbang, padat atau demografi, daerah padat penduduk, oke, deforestasi,
kalian lihat peta hutan tahun 1980 di mana itu di Kalimantan dengan peta hutan atau dari DSM itu di objeknya adalah hutan tahun 2019. Banyak sekali terjadinya penggundulan hutan atau dikenal dengan deforestasi seperti itu. Taunya dari mana? Dari DSM. Dari DEM bisa nggak? DEM nggak bisa. Karena apa? Karena ini loh. Di mana tadi? Karena ini loh. Selebat apapun hutan tersebut, kalau DSM dia lasernya nembus pohon, nembus objek dan sebagainya. Oke? Saya rasa seperti itu. Ini terakhir DSM slide ini produce untuk 3D landscape visualisasi untuk geologi struktur. Bagaimana taunya Pak? Itu nanti. Yang penting kalian tahu dulu di IM, di TM, DSM. Fungsinya apa? Di IM ada fungsinya, di TM ada fungsinya. Bisa nggak di compile Pak? Dikombinasi bisa. Tadi pendangkalan Sungai Ciliwung, pendangkalan Sungai Musi dan sebagainya. Oke, DSM apa? Bapeda Sumsel itu merencanakan lokasi kantor gubernur geser ke Musi 2 itu menggunakan DSM. Ada itu visual itunya. Kemarin saya ikut 2 tahun yang lalu. Oke, dalam ketuk palu itu. Seperti itu. Oke, dia pakai DSM, pakai DEM nggak bisa dan sebagainya. Untuk mengetahui global tektonik, oke, itu bisa. Kemudian daerah-daerah regional tektonik uplift, daerah rawan gempa dan sebagainya itu bisa gimana Pak? Bisa itu, tapi bagaimana? Minggu depan. Oke, ada di bagian strategi. Oke, dengan teknik analisis terrain model kalian dapat membantu memudahkan dalam pemetaan nantinya, menentukan slope, oke, menentukan aspek model, kemudian menentukan drainage itu apa namanya pola pengaliran. Kalau di geomorfo nanti mungkin inline dengan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Seperti itu. Saya rasa demikian pertemuan atau perkuliahan hari ini mengenai base map. Oke. Nanti mengenai strateginya di minggu depan. Slide-nya masih sama dengan slide ini di slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Dan minggu depan ada tugas. Oke. Buat essay metode pengukuran itu sudah saya buka juga di mana namanya di e-learning. Pengukuran topografi menggunakan UAV. Ini salah satu kebaruan. Oke. Tugas ini tidak relate jika diberikan 2017 karena UAV belum bisa. Oke. Tidak relate 2017 ada tidak relate apalagi pas zaman saya. Ini belum ada seperti itu. Mungkin di Indonesia belum ada, tapi di dunia di tempat-tempat negara maju sudah mulai 2012 itu sudah mulai ada UAV. Oke, unmanned aerial vehicle. Oke. Pengukuran topografi menggunakan, jadi bukan lagi pakai kalau teman-teman dari youth itu peta jurusan di pertanian itu, ilmu ukur tanah itu bukan lagi pakai ngukur yang melihat seperti itu, teodolit dan sebagainya, bukan. Oke, ada yang lebih canggih sekarang itu UAV. Itu mengancam kemampuan teman-teman di geodesi, karena yang bekerja sudah robot, yang bekerja sudah remote, sudah laser, bukan lagi ngintip-ngintip seperti itu. Oke, nah apa itu kalian akan memahami ketika mengerjakan minimal 4 halaman. Dikerjakan dalam Word, oke. Kemudian disertai maksimal 3 gambar, oke. Setelah itu kalian nyari gambar, kemudian kalian narasikan seperti itu. Karena butuh maksimal 3 gambar, karena 4 halaman nanti gambar semua seperti itu, oke. Jadi kalian tidak memahami hanya melihat-lihat seperti itu. Jadi minimal 4 halaman. Kalau saya 7 halaman lebih bagus, oke. Kemudian Rian Karyadi 11 halaman lebih bagus, oke. Rian Karyadi 5 gambar, nggak boleh, karena maksimalnya 3 gambar. Rian Karyadi 1 gambar 11 halaman, itu yang bagus. Oke, seperti itu saya rasa kita ketemu lagi di minggu depan. Saya tunggu 1 menit, kalau ada pertanyaan silakan.
Ya, oke, enough. Jadi tidak ada pertanyaan. Kemudian untuk minggu depan nanti akan saya infokan lebih lanjut apakah menggunakan link ini atau link yang ada di dashboard. Oke. Jadi kalau nanti di sesi 6 itu ada muncul link Zoom, kalian klik di situ. Tapi kalau tidak ada, lihat yang di atas, itu sudah saya unhide, berarti pakai yang di atas. Oke. Demikian mengenai base map, ternyata kita tidak sampai, karena 2 SKS ternyata ya, tidak sampai ke strategi. Oke, jadi minggu depan kita lanjutkan ke strategi. Kemudian materi itu sudah saya posting di e-learning. Silahkan dicermati. Kemudian ini materi ini tidak hanya berlaku untuk di mata kuliah ini, tapi berlaku juga untuk mungkin geomorfo. Kalau geomorfo sudah menyentuh digital, kalau belum masih manual ya seperti itulah. Tetapi untuk geologi lapangan, untuk mapping, untuk skripsi dan sebagainya, dan tidak terkait hanya dengan pemetaan geologi saja, tapi bisa juga untuk penelitian tugas akhir, curah hujan bagaimana, kemudian peta rawan banjir, gempa bumi, titik-titik gempa dan sebagainya. Oke. Selamat siang semua. Terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan hari ini, mengerjakan kuis, terus kemudian menyimak materi dan menjawab pada saat sesi diskusi. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa tugas UAV itu sebelum perkuliahan besok diperhatikan deadline-nya. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.